Kenapa Allah ridho semua umat Islam masuk neraka jahanam? Ini adalah pernyataan dari beberapa akun YouTube yang berkomentar di dalam beberapa video di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center. Salah satunya adalah dari Padi Tahalia, 13 menit yang lalu diedit. Dia mengatakan, Al-Mu'allim Center, itulah pertanyaan saya. Mengapa mencari ridho Allah kalau kamu tahu akan masuk neraka jahanam? Carilah ridho dari Tuhan Yesus Kristus yang mau menyelamatkan dari neraka jahanam. Ini dari pernyataan seperti ini, antum bisa menebak kira-kira Pak Padi Tahalia ini beragama apa, itu kan? Ya mungkin bisa Kristen atau mungkin bisa Katolik. Oleh sebab itulah perlu kita jawab ya, jangan dibiarkan. Karena apa? Siapa tahu hidayah petunjuk dari Allah akan datang. Sehingga beliau-beliau ini akan masuk ke dalam agama Islam dan menjadi kuat Islamnya. Menjadi para pembela Islam, pembela agama Tauhid. Pertanyaan pertama, mengapa mencari ridho Allah? Ya kan? Begini wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, kita sebagai manusia dalam beragama, agama apapun, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang dicari haruslah ridho dari Sang Maha Pencipta. Ridho dari Sang Maha Pencipta. Karena kalau sudah mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta, Maha Tunggal, Maha Esa, kita akan diletakkan dimanapun akan penuh kenikmatan, dimanapun kita berada. Kemudian beliau bertanya lagi begini. Pertanyaan, kenapa Allah ridho umat Islam masuk neraka jahanam? Nah, ini kan ada ridho, ada neraka jahanam. Coba perhatikan, ada ridho, ada neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah gambaran murkanya Allah. Kemudian disandingkan dengan ridho Allah digambarkan dengan surga. Ridho Allah adalah surga. Kemudian neraka jahanam adalah bentuk dari murka Allah. Kemudian 1 detik yang lalu kami jawab di dalam channel Al-Mu'allim Center, tetapi karena mungkin kurang bisa bebas dan kurang jelas, maka kami buatlah video. Di dalamnya kami menjawab begini. Karena Allah ridho dan cinta pada umat Islam, maka walau masuk neraka jahanam pun, maka terasa bahagia dan nikmat karena disertai ridho Allah. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita dalam beragama ingat mencari ridho Allah. Kita beribadah hanya untuk mencari ridho Allah, agar kita dicintai oleh Allah. Coba bedakan antara izin dengan ridho. Bedakan antara izin dengan ridho. Yang pertama, semua makhluk ciptaan Allah pasti diberi izin oleh Allah untuk berbuat apapun. Bahkan Fir'aun, setan dan iblis pun diberi izin oleh Allah untuk berbuat apapun. Tetapi tidak diberi ridho. Dibayangkan, dipahami. Semua makhluk ciptaan Allah pasti diberi izin oleh Allah untuk berbuat apapun. Kalau Allah tidak memberikan izin, tidak mungkin setan itu bisa mensihir orang. Iblis bisa berbuat begini dan begitu kalau tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah, iblis tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tidak akan mampu menggoda manusia. Tidak akan mampu mensihir manusia. Jadi, Fir'aun juga begitu. Kalau tanpa diberikan izin oleh Allah, udah selesai Fir'aun. Jadi semua makhluk itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ridho. Ridho adalah pemberian dengan penuh kerelaan, cinta, kasih sayang, dan kemesraan. Sedangkan izin ada kalanya disertai dengan ridho,
dan ada kalanya tidak disertai ridho. Bahkan bisa berupa istidraj. Istidraj adalah pemberian yang tanpa disertai kerelaan. Misalnya begini nih, secara logikanya. Antum atau Anda memiliki seorang anak kecil. Anak kecil rewel, nangis terus. Hujan-hujan, selalu minta es, minta es, minta es. Es itu loh, es. Kemudian Anda sebagai orang tua khawatir kalau anaknya dituruti beli es nanti akan pilek, batuk dan seterusnya. Tetapi karena anak itu nangis, maka Anda terpaksa terpaksa memberikan permintaan anak karena nangis. Akhirnya Anda membelikan es itu 1 ember. Iya, makan semua, minum semua esnya itu. Ini diberi enggak? Diberi kan? Diberikan es 1 ember bahkan. Tetapi ternyata kedua orang tuanya memberikan itu tidak dengan ridho. Hanya izin saja, diberikan izin. Sama dengan misalnya ada karyawan. Ada karyawan sedikit-sedikit minta izin, sedikit-sedikit minta izin. Tapi minta izin terus. Diberi terus. Tapi lama-kelamaan atasannya itu memberikan izin tidak ridho, tidak rela. Begitu. Dan kalau istidraj bahaya. Diberikan izin tapi sudah ancang-ancang gitu. Sudah diancam untuk di PHK. Ini kan bahaya. Diberikan izin tapi nanti setelah itu dikasih SP, surat peringatan 1, 2, 3 kemudian PHK. Kan bahaya. Oleh sebab itulah kita harus selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk apapun yang berani mengatakan bahwa Allah itu tidak sempurna tanpa ada penyatuan dari 3 komponen pokok atau trinitas, maka Allah tidak ridho. Tetapi mereka tetap diberi izin untuk hidup bergelimang harta di dunia. Walaupun makhluk tersebut telah berkata dusta dan bohong. Karena Allah itu maha sempurna, tidak butuh pada apapun, serta tidak butuh pada siapapun. Jika Allah butuh pada penyatuan dari 3 komponen atau trinitas atau tritunggal, maka sejak kapan kebohongan itu muncul? Apakah sejak Nabi Adam? Ataukah sejak Nabi Ibrahim? Ataukah sejak Nabi Yakub atau Nabi Israel? Ataukah sejak Nabi Musa? Ataukah sejak Nabi Isa? Jika ajaran Trinitas itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa misalnya, maka tunjukkanlah bukti-bukti yang menguatkan anggapan itu. Namun jika tidak ada bukti sama sekali dari ajaran para nabi dan rasul terdahulu, lalu mengapa ajaran Trinitas itu dibuat-buat dan diada-adakan? Oleh sebab itu berhentilah mengatakan bahwa Allah butuh ini atau butuh itu. Karena semuanya itu adalah ajaran setan dan iblis yang berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk ke dalam neraka jahanam agar disiksa, bukan untuk diridhoi. Berbeda halnya dengan masuk ke dalam neraka jahanam, tetapi diridhoi oleh Allah, maka neraka jahanam akan sungkan dan berubah menjadi sejuk serta penuh kenikmatan. Sebaliknya, walau masuk ke dalam surga Firdaus, tetapi disertai dengan murka Allah, maka surga Firdaus akan berubah kejam, sangat mengerikan. Karena kenikmatan itu tidak terletak pada tempat, seperti di surga atau di neraka misalnya. Namun kenikmatan terletak pada ridho Allah. Sehingga walau masuk ke dalam neraka jahanam pun, tetapi dengan ridho Allah, maka neraka jahanam tidak akan berani untuk menyiksa. Bahkan akan segan dan sungkan. Jadi sekali lagi, carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah itu butuh penyatuan dari 3 komponen. Apalagi sampai berani-beraninya menyembah Tuhan lain selain Allah. Maka walaupun toh masuk ke dalam surga Firdaus pun, surga Firdaus akan murka, akan marah dan menyiksa orang itu. Sebaliknya, walaupun toh masuk neraka jahanam, tetapi dia dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka neraka jahanam akan sungkan dan segan
berubah menjadi sejuk penuh kenikmatan.